Halo, apa kabar konselor TKSD semuanya? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk selalu belajar. Pada video atau podcast kali ini, kita akan membahas tentang evaluasi program BK di TK dan SD. Evaluasi adalah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dalam program bimbingan dan konseling komprehensif. Kalau kalian ingat-ingat lagi, tahapan bimbingan konseling komprehensif dimulai dari perencanaan, perancangan, implementasi, evaluasi, dan juga peningkatan. Evaluasi ini adalah dua bagian terakhir, di mana setelah program sudah kita laksanakan, maka kita lakukan evaluasi untuk menilai apakah program yang sudah kita laksanakan tadi benar-benar sudah bagus, sudah berdampak pada siswa, dan apa hal-hal yang masih bisa diperbaiki dari program bimbingan dan konseling yang kita laksanakan. Jadi tidak perlu takut untuk melakukan evaluasi, tidak perlu takut nanti akan kelihatan program kita jelek, karena evaluasi ini memang ditujukan untuk mengetahui kekurangan program kita dan melakukan perbaikan ke depannya. Dalam bimbingan dan konseling komprehensif ada 3 jenis evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi program, kemudian evaluasi personil, dan yang ketiga yaitu evaluasi hasil. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu evaluasi program. Evaluasi program ini bermaksud untuk melihat apakah program bimbingan dan konseling yang sudah kita buat dan sudah kita laksanakan itu memang sudah memenuhi standar program bimbingan dan konseling yang bagus atau belum. Jadi program BK yang sudah kita buat nantinya kita akan bandingkan dengan standar program BK yang harus ada. Misalnya dari segi presentase, layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan juga dukungan sistemnya, apakah proporsi persentasenya sudah sesuai atau belum? Kalau belum, mana kegiatan-kegiatan yang perlu disesuaikan? Misalnya nih, layanan dasarnya masih kurang, atau layanan responsifnya masih kurang persentasenya. Maka ini akan menjadi perhatian khusus untuk kita perbaiki di program semester berikutnya maupun tahun berikutnya. Jadi silakan diingat-ingat, evaluasi program akan membandingkan program yang kita buat apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Termasuk juga di dalamnya apakah program kita sudah bisa mewadahi 4 bidang bimbingan yang ada: pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jangan sampai kita hanya fokus di karir tapi pribadi sosialnya tidak disentuh. Atau sebaliknya, kita hanya fokus di belajar tetapi sosialnya kurang. Maka dalam program bimbingan dan konseling kita harus sepadan antara 4 bidang bimbingan tersebut. Bagaimana cara membandingkan dengan standar? Ya, kalian boleh membuat instrumen evaluasinya. Instrumen evaluasi yang disusun berdasarkan standar program yang ada. Program yang baik itu harus
Misalnya presentasenya layanan dasar segini persen, layanan responsif segini persen, keseimbangan bidang bimbingannya segini. Tuh. Jadi kita bisa membuat alat evaluasinya sendiri berdasarkan referensi standar program bimbingan dan konseling. Evaluasi yang kedua di TK dan SD adalah evaluasi personil. Evaluasi personil ini melihat apakah personil BK atau guru BK yang melaksanakan program bimbingan dan konseling itu sudah profesional, sudah sesuai standar atau belum. Kalau misalnya guru BK-nya masih belum sesuai standar, maka mungkin guru BK-nya bisa diminta untuk mengikuti pelatihan, diminta untuk mengikuti seminar dan lain sebagainya untuk meningkatkan standar kualitas layanannya. Apa sih yang dimaksud dengan standar seorang guru BK atau konselor yang profesional? Ada banyak referensi sebenarnya yang bisa dipakai untuk menilai apakah seorang guru bimbingan atau konselor itu profesional atau belum. Kita bisa melihat dari standar kompetensi akademik konselor misalnya, atau kita bisa melihat dari kompetensi guru BK yang ada di Permen 27 tahun 2008, bagaimana seorang guru BK yang baik. Contoh misalnya harus punya penguasaan teori, prinsip teknik, mampu merancang kegiatan bimbingan dan konseling, menilai proses dan hasil kegiatan layanan yang dia lakukan, mengimplementasikan kegiatan layanan, mengembangkan keprofesionalannya, dan lain sebagainya. Kita bisa mencari standar-standar kompetensi konselor profesional, lalu kita buat instrumennya untuk menilai apakah guru BK yang ada di sekolah tersebut sudah sesuai standar guru BK profesional atau belum. Evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini terdiri dari dua data yang akan kita kumpulkan, yaitu data tentang persepsi dan juga tentang hasil perkembangan siswa. Data persepsi ini gunanya untuk melihat apakah menurut para siswa konselor sudah bekerja dengan baik atau belum. Apa persepsi mereka tentang layanan yang sudah dilakukan oleh guru BK tersebut. Apa hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari guru BK tersebut menurut para siswa. Itu adalah data persepsi. Sedangkan data hasil adalah data tentang keberhasilan program BK terhadap misalnya terhadap prestasi akademik siswa atau terhadap penurunan permasalahan siswa atau terhadap angka ketercapaian standar kompetensi para siswa. Jadi para siswa itu perlu dianalisis. Misalnya di awal tahun si A sering membolos. Kita lihat di akhir tahun angka membolosnya bagaimana. Apakah masih tetap tinggi atau sudah turun atau bahkan sudah nol. Di awal tahun si B memiliki banyak masalah. Di akhir tahun
Sejauh mana permasalahan tersebut sudah berkurang? Si C prestasi akademiknya pas-pasan. Dia sudah dilayani oleh guru BK-nya dalam sesi konseling untuk meningkatkan keterampilan mengatur waktu, keterampilan belajar, dan lain sebagainya. Di akhir tahun, prestasinya seperti apa? Apakah ada peningkatan? Nah, itu adalah evaluasi hasil yang harus dilakukan oleh guru BK. Nah, ketika evaluasi ini harus kita lakukan dan juga kita laporkan hasilnya. Kenapa kita harus melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada orang lain? Misalnya kepada kepala sekolah atau kepada guru-guru yang ada di sekolah kita. Kenapa? Ada yang bisa jawab kenapa? Nah, karena agar kita dipercaya, agar kegiatan bimbingan dan konseling yang sudah kita lakukan itu diketahui oleh orang lain bahwa kegiatan yang kita lakukan memang benar-benar berdampak terhadap para siswa kita. Bukan kaleng-kaleng. Jadi guru BK melakukan A, B, C, guru BK meminta anggaran untuk ini, itu ada dampaknya kepada para siswa. Ini buktinya. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Kita perlu membuat pertanggungjawaban kepada kepala sekolah, kepada pimpinan kita, kepada guru-guru lain yang sudah kita mintai tolong untuk melakukan kegiatan bimbingan, agar mereka tahu hasil kerja kita seperti apa dan manfaat apa yang sudah diperoleh para siswa terhadap program yang sudah kita lakukan. Ada banyak contoh akuntabilitas yang bisa dilakukan. Di sini saya coba tampilkan contoh. Tentu saja contohnya dari luar negeri, karena guru BK Indonesia belum pernah share akuntabilitasnya kepada saya. Jadi saya lihat di Twitter ada yang nge-share dari US, dari Amerika. Nah, contoh akuntabilitasnya bisa dibuat seperti ini. Nah, ini nantinya bisa kita sebar atau kita berikan kepada kepala sekolah, kepada guru-guru yang lain, kepada orang tua untuk melihat atau untuk menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh kita sebagai guru BK yang ada di sekolah tersebut sudah sebanyak ini, sudah sejauh ini, dan ini adalah hasil-hasilnya. Nah, saat kita sudah bisa menyampaikan hasil kinerja kita kepada orang lain, pada kepala sekolah, kepada guru, dan kepada orang tua, maka bimbingan dan konseling akan semakin dipercaya untuk memberikan layanannya kepada para peserta didik yang ada di TK dan di SD. Karena mereka sadar bahwa ini adalah hal penting dan guru BK sudah berbuat banyak untuk para siswa. Seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian boleh japri atau tulis di komentar. Sampai jumpa.